Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan kesempatan hidup di dunia ini, berupa kesehatan sampai saat ini, serta begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat tersebut akan senantiasa Allah berikan kepada kita, bahkan Allah tambah ketika kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambah nikmat tersebut. Bisa jadi nikmat dengan nikmat yang sama atau nikmat yang berbeda lainnya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka adabku sangat pedih. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang yang kufur nikmat, yang tidak pandai bersyukur dan tidak mau bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Saudara rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan kelak kita bersama-sama dengan beliau dan para sahabat serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk mendekat kepada mimbar. Wahai kaum muslimin, wahai saudaraku, dekatlah kepada mimbar. Mari mendekat kepada mimbar. Dan kepada saat para sahabat mendekati mimbar, Rasulullah pun menaiki mimbar tersebut. Ketika ia menginjak tangga yang pertama dari mimbar tersebut, Rasulullah mengucapkan amin. Dan ketika dia melangkahkan kakinya ke tangga berikutnya pula, maka yang terucap kembali adalah amin. Dan ketika dia menginjak tangga yang ketiga, tangga tertinggi dari mimbar,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun mengucapkan amin. Dan setelah itu beliau turun dari mimbar tersebut. Para sahabat heran, karena biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke atas mimbar, beliau ingin menyampaikan sesuatu, bisa nasihat, bisa mau'idhatul hasanah, bisa tausiah dan lain sebagainya. Kadang panjang, kadang pendek, kadang lama, kadang sebentar. Tapi ini tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali 3 ucapan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kami menyaksikan engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa kami saksikan. Maka Rasulullah pun menjawab dan mengatakan, wahai sahabatku sekalian, ketika saya menaiki atau menginjak tangga yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku mengatakan amin. Ketika aku naik tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam pun mengatakan kembali doa, mengucapkan doa kembali, celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya tetapi tidak menjadikan kedua orang tua tersebut atau salah satu dari kedua orang tua tersebut menjadikannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika aku naik ke tangga yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang ketika disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bersolawat kepadanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit kita akan bahas yang berkaitan dengan doa pertama Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah orang, sungguh terlalu orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di bulan Ramadan tersebut Allah buka selebar-lebarnya pintu taubat, bahkan Allah tutup pintu neraka dan Allah buka selebar-lebarnya pintu surga. Subhanallah. Itulah berkah bulan Ramadan. Dan kalau ada orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah, sebagaimana yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam, celakalah orang tersebut, sungguh terlalu. Kenapa demikian? Kalau kita merujuk dan melihat ke hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, alasan pertama kenapa orang tersebut celaka dan sungguh terlalu adalah karena ketika di bulan Ramadan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Ibadah puasa kita kerjakan selama sebulan penuh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka yakinlah ampun Allah akan datang kepada kita dan insya Allah kita tidak akan termasuk dalam golongan yang didoakan oleh malaikat menjadi orang yang celaka tadi. Alasan yang kedua adalah di hadis yang hampir mirip bunyinya, riwayat Bukhari dan Muslim pula, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat lail, salat tahajud, qiyamul Ramadan, berapapun rakaatnya, 11 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat plus witir tersebut, dan seterusnya, kalau ia melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan,
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah dalam hadis tersebut adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Itulah keutamaan ibadah siam, ibadah puasa dan sholat tarawih ataupun qiyam Ramadan di bulan yang mulia ini. Dan itu merupakan salah satu ataupun di antara keberkahan bulan Ramadan, di antara jalan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang yang celaka sebagaimana yang disebutkan atau diucapkan oleh Jibril alaihissalam dalam sebuah hadis tadi. Demikian, semoga kita dapat melewati bulan Ramadan ini dengan meraih apa yang Allah janjikan kepada kita, bahwa ibadah puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam, kewajiban bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.